aturannya sama dengan blok-blok sebelumnya ya. Yang beda isinya aja. Ya, sebelumnya kan blok apa? Yang kemarin. Muskuloskeletal. Ya, setelah muskuloskeletal kamu belajar otot dan tulang. Yang recording in progress. Belajar tentang sistem kardiovaskuler. Ya. Sistem kardiovaskuler itu berarti jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler dan respirasi ya. Judulnya kan cardiorespiratory system. Nah ini nanti dilakukan selama 4 minggu. Ya. Jadi blok ini lamanya 4 minggu. Nanti terbagi menjadi beberapa topik, gitu kan. Di 1 minggu 1 topik besar. Topik besarnya seperti ini ya, ada anatomi, histologi, kardiovaskuler, terus fisiologi, kemudian anatomi, histologi, terus respirasi, kemudian fisiologi. Dari masing-masing minggu itu aktivitas pembelajarannya sama seperti sebelumnya, ada kuliah, tutorial, praktikum, CSL gitu ya. Ujiannya juga sama ya, ada ujian mingguan, ujian akhir blok, kemudian responsi, dan OSCE. Nah, sebelum mengikuti blok ini itu ada syarat minimal, syarat ininya ya, ada prerequisite-nya namanya. Syaratnya harus sudah melalui beberapa blok. Kalau kelas 1 kan otomatis ya, sudah ngambil semua ya. Nah ini ada blok-blok yang berhubungan, misalnya skill itu tentang cara belajar, BMS ya. Itu sel secara umum, NS sarafnya, EMN terkait metabolisme ya. Kalau yang blok ini kan 110 ya, bloknya kan 110 ya, urutannya 110. Jadi 1 tahun itu ada 10 blok. Kemudian secara umum topiknya seperti ini. Ini topik 3 ya. Minggu pertama itu isinya ini, anatomi, histologi, fisiologi, jantung. Jadi khusus jantung, mulai embriologi, anatomi ya, fisiologi, kemudian ada praktikumnya, ada CSL, pemeriksaan. Minggu kedua fisiologi pembuluh darah, fisiologi sistem kardiovaskuler, pengaturannya, ya, radiologi dan sebagainya. Mulai minggu ketiga ini respirasi, kemudian ada respirasi itu fokus ke anatomi, histologi. Kemudian minggu keempat itu fisiologi ya. Ya ini bisa dibagi atas dan bawah, bisa dibagi anatomi, histologi, fisiologi, dan anatomi, histologi, dan fisiologi gitu. Intinya minggu keempat itu ini isinya adalah anatomi, histologi, fisiologi. Semuanya membahas paru ya, respirasi atas sampai bawah, mulai dari hidung, tenggorok sampai paru. Kemudian nanti ada kuliah keislaman juga. Aktivitasnya seperti ini ya. Jadi ada tutorial, ada kuliah. Jadi sudah terstruktur tutorialnya, topiknya. Kalau minggu pertama nanti topiknya adalah fokus ke anatomi, histologi ya, fokusnya jantung ya. Jadi organ, by organ. Jadi ini pembagiannya by organ, jantung, fisiologi jantung juga. Terus yang kedua itu nanti fokusnya ke vaskuler atau ke pembuluh darahnya.
sirkulasi gitu. Kalau yang ketiga itu bisa dibagi atas bawah ya untuk tutorialnya. Yang tiga itu atas, yang minggu keempat itu bawah atau paru. Ya. Kemudian kuliahnya ini ada anatomi, kardiovaskuler, ada histologi kardiovaskuler, ada embriologi kardiovaskuler, kemudian ada fisika kedokteran, ada fisiologi kardiovaskuler 1, ada 2, kemudian ada kelistrikan jantung, ya. Kemudian ada anatomi respirasi, histologi respirasi, imunologi, keislaman, terus fisiologi respirasi 1 dan 2. Praktikumnya ada anatomi, histologi, ya. Kemudian anatomi torak, kemudian sistem respirasi dan sebagainya, fisiologi pernafasan, ya. CSL-nya ada ini, anamnesis, pemeriksaan fisik, ya. Kemudian tugasnya ada textbook reading. Nah, topik textbook reading nanti saya update ke ini ya, PJ blog dan admin prodi ya. Nanti saya update ke PJ blog terkait tugas textbook reading. Jadi berbeda dengan yang tahun kemarin ya. Nanti textbook reading saya ambilkan dari buku textbook Sibernakel Atlas Fisiologi. Kemudian kamu membuat berdasarkan itu. Ya, nanti saya share ya. Kemudian sistem penilaiannya untuk blog ini sama dengan blog sebelumnya. Ya. Jadi ada komponen-komponen nilai yaitu OAB, OM, pretest, post-test, izin praktikum atau responsi, kemudian ada tugas, ada OSCE. Kemudian ada presensi, ya, presensi kehadiran itu 10%. Ya. Kemudian ada tugas portofolio 5%. Ya. Portofolio 5%. Kemudian nanti di sini saya kira kamu bisa menentukan nanti ya. Kira-kira kamu harus memastikan bahwa nilaimu, kamu sudah dinilai atau belum. Jadi tugasmu nanti memastikan apakah kamu sudah dinilai atau belum. Ya. Kalau belum dinilai ya minta dinilai. Misalnya terkait kalau belum ikut ujian ya ikut ujian. Ya. Kalau nggak ikut ujian berarti 0 misalnya WAB. Yang dinilai itu misalnya pada saat tutorial PT ini ya. Tutorial itu nilainya 10 ya. Kalau kamu tidak dinilai karena tidak hadir, nanti bisa 0. 0 ini eman-eman ya. Kemudian ini tadi pada saat introduksi. Nah, introduksi nggak hadir. Tadi ada sekitar 23 ya. Ada sekitar 23 mahasiswa yang itu 33 ya, 33 mahasiswa yang tidak hadir ya. Tadi yang hadir hanya 90. Berarti nanti sudah kehilangan kesempatan. Kalau nggak hadir satu kali kan berarti mengurangi persentase, kan ada jatah ketidakhadiran ya, persentasenya ya. Minimal berapa persen ketidakhadiran, berapa ya, minimal boleh tidak hadir berapa persen. Ini suara saya tidak terdengar. Dengar, Dok. Terdengar. Ya. Jadi ada jatah ketidakhadiran. Dan nanti coba dihitung, dikonversi ya.
berapa kali ketidakhadiran yang boleh dilakukan. Kalau misalnya tidak misalnya melebihi jatah, nanti apa efeknya? Efeknya apa? Kalau tidak hadir, terutama mengurangi nilai, ya. Karena persentasenya 10%. Kemudian yang kedua, presensi ini salah satu syarat untuk bisa mengikuti. Sini coba lihat. Syarat mengikuti apa? UAP itu. UAP. Ya. Di sini ini ada tulisannya di sini ya. Di sini tidak ada tulisannya sebentar. Ini UM. Yang penting-penting ini ya, sebentar. UM itu boleh ditinggalkan ini ya, sebentar. Saya tadi masalah presensi dulu. Ya, jadi saya tegaskan di sini ya, kalau proses presensi atau keikutsertaan itu nanti dijadikan syarat mengikuti UAP. Ya. Di blok ini ya, di blok ini, yang di blok sebelumnya sama, sepertinya sama ya. Di blok sebelumnya gimana? Sama nggak? Sama. Oke. Ya. Ya, itu kan berlaku sudah sejak sebelum-sebelumnya juga begitu. Nanti tulisannya saya ini ya, saya klarifikasi ke tim Pak Admin juga. Ya. Nanti dampaknya begini, dampaknya walaupun kamu nanti ikut, karena ada kasus ada yang ikut UAB, tapi nanti di akhir-akhirnya UAB itu melihat presensi. Kalau presensinya kurang, misalnya kurang dari 80 misalnya, cuma 70 misalnya, atau 60-50, ya nanti otomatis kan itu kewenangan tim blok untuk melihat dan menghapus UAP yang sudah kamu lalui, gitu maksudnya. Jadi biasanya ada yang jadwalnya UAP tetap ikut, padahal dia presensinya tidak boleh ikut, gitu ya. Kamu ikut, nilaimu tidak dihitung, gitu maksudnya. Ya. Jadi begitu contoh-contohnya ya. Jadi maksud saya agar tidak meninggalkan aktivitas proses pembelajaran. Ya. Ini terutama untuk yang mengulang ya. Yang mengulang itu nanti saya kira perlu untuk ini ya, diperhatikan terkait presensi tadi. Ya. Karena mengulang itu butuh waktu ya, harus bisa mengatur waktu agar bisa mengikuti blok ini dengan benar-benar. Gitu. Kan nggak bisa nanti kalau mengulang terus hanya ujian aja gitu. Ya itu berarti tidak bisa full. Nanti saya akan mengecek satu persatu
ya. Terutama untuk yang mengulang ini, terutama terkait proses kehadiran ya, presensi ya. Karena nanti kalau dapat bagus A, ya nilainya A gitu. Jika memenuhi presensinya. Kalau nggak memenuhi presensi nanti bisa tidak di ini apa, tidak di ACC nanti ya. Begitu. Oke, jadi saya bacakan dulu terkait ini ya. Tim blok ini sudah oke, komponen nilai oke, ujian mingguan. Nah, yang penting ujian mingguan. Jadi ujian mingguan itu nanti kan ada, kalau 10 kuliah berarti ada 2 tidak ya. Berarti 1 UM itu 1 minggu. Isinya paling tidak 5 ya. 5 ini apa namanya? 5 kuliah. Ya. Kemudian yang penting ini kalau UM tidak ikut itu diperbolehkan susulan, tapi catatannya ini dapat tugas dari fakultas sakit ya. Kemudian sakit juga nanti ada syaratnya juga, ini dibaca ya. Sakit nanti izinnya dari mana, rasionisme ya. Nanti tolong ini ya disampaikan ke admin atau PJ kalau sedang sakit ya. Bisa dikomunikasikan nanti apabila ada kesulitan untuk meminta izin ke rasionisme ya. Terus kalau sakit wajib melapor pada hari H. Wajib melapor pada hari H kepada PJ, kemudian disampaikan ke admin dan ke ini ya, saya atau ke tim blok ya, surat sakitnya. Kemudian keluarga inti meninggal dunia. Keluarga inti ini tidak termasuk kakek nenek ya, keluarga inti saudara sama orang tua. Oke. Kemudian ibadah haji boleh, umroh haji boleh, menikah boleh 3 hari. Kemudian yang tadi izinnya itu di ACC oleh dekan atau kapodi ya, minta ACC tugas fakultas. Kemudian yang meninggal, izin ibadah menikah itu di ACC oleh dekan dan kapodi. Kemudian untuk UM susulan itu nilai maksimalnya 79 ya. Atau 80. 79 mendekati 80 maksudnya. Ini kalau soalnya sama. Nanti yang tahu berarti PJ bloknya ya. Atau saya dalam hal ini. Kalau ada UM susulan, saya mengeluarkan soal yang sama, nanti nilai maksimalnya 79. Atau nanti disesuaikan dengan kebijakan tim blok. Ya. Kemudian responsi itu untuk ujian praktikum. Ya. Jadi keikutsertaan praktikum itu syarat. Jadi tidak bisa nggak praktikum kemudian responsi. Kemudian keikutsertaan responsi syarat mahasiswa dapat mengikuti remediasi. Kemudian soal responsi menjadi tanggung jawab ketua blok dengan koordinasi dengan PJMK. Kemudian besaran persentasenya sudah ada di atas tadi ya. Jadi responsi itu berapa persen? Bisa dilihat di sini. Responsi ujian praktikumnya ada 10% kontribusinya. Kemudian OSCE juga begitu. Kalau nggak ikut JSL berarti tidak boleh ikut OSCE. Kemudian ini sudah besaran OSCE-nya tadi, persentasenya adalah berapa persen ini? 15%. Ya.
nilai OSCE ini tidak bisa diperbaiki ya untuk saat ini. Jadi kalau sudah jelek, kalau ujian ulang, WAB susulan itu tidak bisa memperbaiki komponen OSCE, sehingga kalau OSCE benar-benar dipersiapkan dengan baik. Kalau sudah jatuh OSCE-nya, nanti nilai bloknya juga akan jatuh untuk blok ini ya. Dan blok sebelumnya, untuk kurikulum ini OSCE masih belum bisa diperbaiki ya. UAB juga sama ya, di akhir blok. Kemudian isi MCQ, kemudian nanti semua proses ujian di ruang CPT ya, baik UM maupun UAB diupayakan di ruang CPT. Nanti nilai biasanya langsung saya umumkan saat itu atau beberapa hari setelahnya ya. Kemudian ujian akhir blok ulang ini itu juga sama ya, boleh nanti diikuti, kemudian dipilih nilai yang terbaik ya. Komposisinya ada yang baru 80%, lama 20%. Terus ini rumus kenaikannya ya, kalau akhirnya E jadi D, C plus B, B plus, dan B plus ke A. Ya. Jadi ingat apa, naiknya tidak bisa tinggi, tidak bisa meloncat, ya, hanya setengah aja. Terus nilai terbaik, terus nilai Porto ya. Porto itu kalau tidak dikumpulkan, efeknya adalah ini, tidak bisa ikut remedi. Dan nilai blok tidak diumumkan. Ya. Kemudian nanti juga ada remedi ya. Remedi itu nanti ujian aja ya. Menggantikan 70%. Isinya itu UTR sama UAR. UTR itu UM, UAR itu UAB gitu. Ini juga sama ya, nilai naiknya E ke D, DC, C plus OB. Jadi maksimal B ya kalau remedi. Kemudian tutorial itu juga sama ya sebelum-sebelumnya ya. Nanti di blog ini coba diperhatikan, untuk tutorial pertama nanti tolong ya diperhatikan ya. Di pertama itu jangan sampai buka begini ya. Saya perhatikan kemarin masih banyak yang buka handphone, laptop, tablet ya, textbook, itu jangan dulu. Nanti kalau misalnya pas diskusinya itu tidak lancar, nanti baru diperkenankan dikasih waktu 15 menit ya. Tapi kalau di awal-awal jangan sampai membuka ya, ini untuk menilai kesiapan diskusi ya. Jadi diperhatikan ya, nanti sebisa mungkin itu tidak buka, itu untuk mengetahui prior knowledge atau pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta ya. Kemudian nanti yang kedua itu nanti diupayakan offline atau luring ya. Yang pertama itu nanti silahkan bisa online bisa offline ya. Terus yang kedua ini harusnya bawa textbook atau bawa e-book ya, untuk dijadikan dasar ini ya, apa namanya, acuan referensi ya. Ini penilaiannya sama kayak kemarin. Saya menyarankan untuk setiap kali tutorial itu berperan aktif diskusinya ya. Ini linknya lembar penilaiannya diisi oleh tutor biasanya.
portofolio seperti ini, seperti yang kemarin-kemarin ya. Terus ada penilaian tentatif, ada penugasan prioritas dan sebagainya. Ini nomor penilaian tutorial pas fail, absensi ini ya, ada tulisannya. Absensi kegiatan blog rata-rata kehadiran lebih dari atau sama dengan 75%. Ya. Kalau misalnya dari 75% maka dianggap apa? Kurang memenuhi presensi. Ya, nanti jadi apa? Tidak lulus. Ya. Efektifnya tidak lulus. Ya. Jadi kamu ikut 50%, ya, dianggap tidak ikut blok ini gitu. Absensi pleno lebih dari 75%, minimal 2 dari 3 pleno atau 3 dari 4. Portofolio pas atau fail ya. Ya ingat ini syarat UAB tadi ya, itu jika 1, 2, dan 3 terpenuhi. Berarti apa? Bukan hanya kegiatan blognya saja yang lebih dari 75%, tapi juga tutorialnya harus pas. Kalau tutorialnya itu fail, maka nanti bisa tidak boleh mengikuti UAB ya. Tapi nanti misalnya ada yang terlewat ya, ini ada yang fail tapi tetap ikut UAB, nanti di akhir-akhir UAB-nya itu tidak diakui, didiskualifikasi ya gitu. Sehingga nanti diperhatikan. Jadi lembar penilaian tutorial, pastikan setelah tutorial kamu sudah dinilai. Caranya bagaimana? Ya harus menghubungi dosen atau tutornya. Apakah sudah dinilai atau belum? Japri, tidak apa-apa ya. Kemudian absensi kegiatan blog 75% atau lebih, minimal 75 ya. Ini juga begitu. Nah ini menjadi syarat UAB. Terus yang portofolio ini syarat UAB ulang dan kelulusan ya. Jadi aturan ini hampir sama di semester 2 ya dengan blok sebelumnya. Kemudian ini blueprintnya. Kalau blueprint ini berarti soal-soal yang nanti akan diujikan sudah ada di sini ya, UM-nya apa, UAB apa, responsius gitu. Disesuaikan dengan topiknya ya. Baik, itu adalah secara umum gambaran di blog ini. Jadi sama aja ya, cuma yang beda adalah materinya nanti. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Untuk jadwal sudah di-share, nanti silahkan menghubungi tutornya masing-masing ya. Untuk yang apa namanya, yang kedua ya, tutorial ya. Kamu kalau tutorial senangnya apa? Senang online apa offline? Kalau tutorial offline. Rasanya gimana? Beda nggak offline sama online kalau tutorial? Beda. Beda. Beda, dokter. Suka yang offline ya? Lebih nyantol mana? Online apa offline? Offline. Kalau online kenapa? Kendalanya apa? Dan kendalanya di sinyal, dokter. Sinyal. Terus apa lagi? Nggak konsen ya, ngantuk ya. Ya nanti di ini ya disampaikan ke tutornya, enggak apa-apa kalau bisa online dok, karena biar tidak terganggu sinyal misalnya begitu, boleh ya. Kalau menurut saya sih offline itu memang tidak, kalau secara interaksi ya, interaksi
interaksi itu tidak tergantikan ya dengan offline dan online ya. Kalau online itu interaksinya kan kurang, kadang interaksinya kurang. Apalagi kalau diskusi online itu kan kurang interaksinya. Kecuali misalnya satu arah kuliah gitu ya. Kuliah itu kalau sinyalnya bagus tidak ada masalah. Kalau misalnya online, kenapa? Karena lebih banyak, walaupun interaktif, interaksinya kan tidak terlalu banyak. Sehingga saya sarankan untuk kegiatan-kegiatan diskusi dan sebagainya itu nanti dilakukan secara offline ya, diupayakan. Kemudian sebelum kuliah, sebelum tutorial itu jangan lupa buka-buka buku dulu. Saya menyarankan kamu mempunyai buku Cybernacle yang atlas fisiologi. Sudah punya semua belum? Belum punya. Bentar, saya share di ini. Ini saya share Cybernacle 9,64 MB. Kamu download. Sudah lihat. Terus kamu potong untuk yang sistem kardiovaskuler ya. Kamu bisa. PDF-nya kamu bisa khusus sistem kardiovaskuler. Biar filenya tidak terlalu besar. Nanti tugas textbook reading-nya itu berdasarkan itu nanti. Ada sekitar 18 topik. Gitu ya. Sudah ngerti? Rania Fawaz. Iya dokter. Sudah di-download ya, yang saya share di chat. Nggih, sampun dokter. Berapa halaman itu? Berapa halaman? Masih download. Coba yang sudah download dicek halamannya lengkap enggak? 53 halaman dok. 453. 400 ya. Dan nanti biar bukanya gampang, kamu buka program ini ya, di PDF online itu bisa di split bisa dipotong. Kamu potong topik yang sistem kardiovaskuler. Pernah pakai ya? Kamu pernah pakai ini aplikasi ini di online ya? PDF online, small PDF boleh, I love PDF boleh. Nanti kamu split, dipotong ya. Dan nanti itu jadi bahan untuk textbook reading. Ini ada yang ya berarti ya di pondok ini ya, kelas 1 ya. Pasti dokter. Iya dokter. Yang kebakaran gimana? Sudah aman. Sudah evakuasi ya. Tinggalnya berarti di mana? Tinggal numpang di teman sebelahnya gitu. Iya, kosong untuk pindah Kemana? ke kamar kosong. Yang lain masih ada ya? Gitu. Ya wis, hati-hati kalau itu. Kenapa itu? Kenapa? Listrik ya? Listrik apa? Dicas.
Mboten ada konslet sepondak niku. Konslet. Cupan. Nggih. Kok bisa konslet kenapa? Ada kabel yang lupas, dokter. Kabel yang pengelupas. Berarti kabelnya di luar. Kabel apa itu? Ini cupannya kan udah lepas, jadi kelihatan kabelnya itu ada yang lepas. Jadi kan betul. Nggih. Iya, kalau ada yang begitu nanti segera dilaporkan ke pengasuh ya, biar segera ditindaklanjuti. Ya wis, saya kira itu. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Tinggal belajarnya aja yang dijoskan ya. Nanti, biar nanti hasilnya bisa maksimal. Kemudian yang ngulang yang memperbaiki nanti juga diperhatikan juga ya, terutama terkait tingkat kehadiran ya. Kalau sudah cukup bisa saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bersiap untuk tutorial ya. Tutorial yang pertama, coba baca dulu bahannya itu ya. Nanti biar pas diskusi itu bisa connect, berjalan lancar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, dokter. Recording stop.